Halo rekan-rekan sesama mekanik pemula, balik lagi di channel Auparian ya. Di kesempatan video kali ini kami kedapatan motor blade ya mengalami problem atau trouble. Di bagian mesinnya ini terjadi kebocoran ya kata ownernya ini. Dan setelah kita lakukan pengecekan ya di bagian baut tap olinya ini ternyata terjadi dol atau slack ya. Ini coba kita putar dulu menggunakan kunci shock 17 tapi tetap muter di tempat ya. Jadi biar tidak memakan biaya yang begitu banyak ya. Jadi kita sarankan menggunakan baut 19 ya. Nanti kita bikin rat ulang untuk di bagian mesinnya menggunakan rat 19 ya. Karena untuk standarnya ini menggunakan drat 17 ya. Nanti kita bikinkan ke drat 19 tanpa turun mesin ya. Kita kasih tahu caranya sekalian ke rekan-rekan kita sesama mekanik pemula ya. Oke, lanjut kita lakukan pengetapan olinya. Nah, untuk olinya juga tinggal sedikit ya. Nanti kita ganti saja ya untuk olinya. Kemudian ini untuk baut yang slack tadi ya. Nah, ini sudah diganjel seltip, sudah diganjel seng, tetap saja mengalami kebocoran. Jadi bapaknya ini atau ownernya ini takut kehabisan oli di jalan ya, karena netes terus di bagian baut tapnya ini ya. Jadi kita lanjut, kita eksekusi saja ya guys ya. Karena untuk baut tap yang original ya, bawaan pabrik ini dratnya 17, jadi kita nanti akan bor ya, kita kasih besar untuk lubangnya ini menjadi drat 19 nantinya ya. Tapi untuk kepala bautnya ini tetap menggunakan kunci 17 ya. Nah, ini untuk dratnya ini drat 19. Nah, ini udah diganjel-ganjel sama seng ya, dimana ndak bocor ya, ndak bakalan presisi. Mau di seltip mau dia ganjel seng tetap saja ya, yang namanya oli kalau sudah panas, kena panas ya tetap bocor. Oke, ini untuk penampakan bautnya ya. Nah, ini dratnya 17. Kemudian untuk drat yang kita mau gunakan ya, ini drat 19 ya guys ya. Sebelum kita tidurin motornya, kita tutup dulu ya untuk bahan bakarnya yang masuk ke karburator. Oke, ini sudah kita tidurin untuk motornya. Sebelum kita lakukan pengeboran ya di bagian blok mesinnya ini atau baut tapnya ini, kita cek dulu lebih detail ya di bagian dinding bloknya ini. Takutnya terjadi retak. Nanti kalau sudah retak tidak bakalan sembuh ya. Kalau sudah retak tidak bakalan sembuh, tetap saja nanti olinya bakalan rembes ya. Nah, karena di sini untuk mesinnya ini, dinding mesin kiri kanannya ini di bagian baut tapnya ini tidak terjadi retak ya. Jadi kita langsung eksekusi. Sebelum kita lakukan pengeboran, kita masukkan dulu ya kain lap supaya nanti tujuannya gram-gram bekas pengeboran tidak masuk ke ruang mesin ya. Dan untuk mata bornya ini kita gunakan 12,7 mm, dan untuk mata tapnya kita gunakan 14,1,25 ya guys ya. M14 kali 1,25 ya untuk mata tapnya. Oke. Dan untuk pengeborannya juga kita kasih grease ya di ujung mata bornya, supaya nanti untuk geram-geram bekas pengeboran bisa nempel ya di bagian mata bornya ini, supaya nanti tidak terlalu banyak yang masuk ke ruang mesin ya untuk geram-geram sisa pengeboran. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat ya, untuk geram-geramnya bisa nempel di bagian mata bornya. Oke, setelah itu lanjut kita lakukan pengetapan ya. Kalau sudah pengeboran sudah jeblos semua ke dalam ya, sudah bablas ke dalam, kita lakukan pengetapan menggunakan M14 kali 1,25. Dan seperti biasa di bagian ujung mata tapnya ini juga kita kasih grease ya, supaya nanti geram-geramnya bisa nempel di mata tapnya.
Nah, ngetapnya juga muternya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri ya. Kalau sudah seret, nah diputar lagi balik ya. Nggak usah dipaksa guys. Kalau dipaksa malah retak ya di bagian mesinnya. Jadi pas kita putar untuk mata tapnya ini dikira-kira ya guys ya. Kalau sudah seret diputar lagi ke kiri, baru lagi lanjut kita putar ke kanan sampai betul-betul untuk dratnya ini terbentuk sempurna sampai ke dalam ya, ndak ada sisa. Oke. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat untuk geram-geramnya sudah nempel di bagian mata tapnya ya. Nah, setelah selesai proses pengetapan atau kita kasih drat ulang, tinggal kita ambil ya untuk kain lap yang kita masukkan pertama tadi ya. Jangan sampai kelupaan, nanti olinya bisa kesumbat tentunya guys ya. Oke, setelah selesai proses pengetapan, kemudian lanjut tinggal kita bersihin sisa-sisa dari geram-geram dan tentunya geris yang tadi ya, supaya nanti bisa bersih, bisa maksimal ya untuk dratnya ini. Jadi kita bersihkan semua ya, kemudian kita tes ya untuk bautnya. Sudah bisa masuk ya guys ya, alhamdulillah. Nah, ini sudah bisa ngedrat lagi, tidak terjadi dol lagi atau selek lagi karena untuk bautnya sudah kita perbaiki. Oke, coba kita putar ya, coba kita kencangkan secara maksimal dan tidak ada masalah ya. Untuk dratnya ini sudah kita jamin kuat dan presisi. Oke, coba kita keluarkan lagi, coba kita pasang lagi ya, bongkar pasang sampai 2 kali. Kalau sudah betul-betul yakin, baru tinggal kita lakukan proses pemasangan. Oke, sudah selesai ya proses pengetapan. Ini tinggal kita kasih berdiri lagi ya untuk motornya, kemudian kita pasangkan untuk bautnya. Dan lebih jelasnya ini penampakan dari drat yang tadi kita bikin ya, mulus, tidak ada cacat sedikit pun. Nah, sudah bisa mudah-mudahan rekan-rekan bisa lihat ya di layar. Nah, ini untuk hasil dari drat yang kita bikin tadi sudah betul-betul mulus ya. Dan di situ juga ada sisa-sisa geram ya, nanti tinggal kita semprot saja ya menggunakan kompresor supaya nanti untuk geram-geram yang masih nempel di bagian filter kasanya itu bisa keluar ya guys ya. Oke, ini tinggal kita lakukan proses pemasangan ya, karena di bengkel lagi kosong ya untuk ring aluminium yang 19, jadi kita kasih lem saja ya sedikit di ujung bautnya ya. Nanti pas kita ganti oli sekali lagi, nanti mudah-mudahan ya untuk ring aluminiumnya sudah ada, baru kita pasangkan. Yang penting tidak terjadi kebocoran dulu ya, yang paling utama. Oke, ini kita pasang ya untuk bautnya ini. Kemudian tinggal kita masukkan untuk olinya. Semoga lancar dan semoga tidak terjadi kebocoran lagi ya di bagian mesinnya ini. Dan saya akhiri saja ya video kali ini guys. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya ya guys ya. See you next time dan salam otomotif.